Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kitab yang kedua yaitu kitab Bulughul Maram, dan kita masih pada pembahasan tentang menghilangkan najis. Hadis yang ke-27, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, ya, perhatikan ini nomor 27. Ini 27, ini angka Arab ya. Angka Arab. Inilah angka Arab yang sebenarnya jadi angka yang kita anggap angka Latin itu angka Arab. Yang kita anggap angka Arab sekarang ini itu angka India. Jadi 1, yang 2 begini, 3 seperti huruf sin, 4 begini terbang. Itu angka India. Angka Arab itu yang begini. Dan itu paten haknya sebagai angka Arab. Kalau kita mengetik di Word itu, kalau mau angka begini harus angka Arabik. Nanti angkanya begini. Kalau mau tulis yang angka Arab 1 yang begitu, pilih font Hindi, India. Nah, di situ bedanya. Nanti kalau yang punya laptop coba otak-atik lihat. Dan itu benar, yang menemukan angka ini adalah seorang tokoh ilmuwan Islam, Al-Khawarizm. Ya. Bahkan penemu angka 0 beliau. Ini dikenal dengan teori Az-Zawaya. Az-Zawaya itu teori penulisan angka berdasarkan dengan sudut. 1 itu sudutnya, ada yang begini di atas. 1. 2 sudutnya. 1, 2, 3 sudutnya. 4 juga begitu. Sampai 9. Itu 9 sudut. Az-Zawaya, metode sudut. Menghitung sikunya. Lama orang-orang itu hidup dalam kebingungan perhitungan. Paling kalau dulu menghitung itu 1, 2, 3, 4, 5. Kan? 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Anu biasa macam apa? Pak Domingi. Ya. Nanti kemudian dunia ini tenang ketika Al-Khawarizm ini menemukan angka 0. Coba berapa orang kira-kira untuk menulis 100 apalagi 1 juta, berapa kali dia mau begini? Nah, ditemukannya angka 0, sudah 10 misalnya 10 langsung 1. Daripada harus begini. Nah, itu 0 itu tanpa sudut. Tidak ada sudutnya. Makanya dia 0. Nah, itu diantara keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada umat Islam melalui salah seorang tokoh Muslim. Kita berbangga dengan ini. Maka saya tulis begini dengan angka ini. Tapi sebenarnya ya itu sudah dihilangkan sudut-sudut. Tapi bentuknya mirip seperti. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghsilul maniyya, mencuci air mani, maksudnya di sini bekasnya yang ada pada pakaian. Tsumma yakhruju, lalu kemudian dia keluar, ila sholati, menuju salat, fi dzalika tsaubi, pada pakaian itu. Pada itu pakaian, ya. Pada pakaian itu. Wa ana anzuru ila asaril ghasli, dan saya melihat bekas cucian itu masih. Dia pernah merakuk. Ya, jadi air mani kena pakaian daerah situ saja. Ya. Dalil ini dipahami oleh sebagian ulama. Seperti ya, dalam masalah ini terbagi 2. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad mengatakan air mani tidak najis. Imam Malik atau Malikiyah dengan Hanafiyah mengatakan najis. Ini dalilnya. Mereka memahami dicuci berarti najis.
Kalau tidak najis kenapa dicuci? Nah, begitu. Itu diantara pendalilan, dalil dan pendalilan mereka. Tapi kemudian dijawab, ya, itu bukan najis. Mencuci itu sama seperti dengan ingus, ya, atau air liur. Dicuci itu bukan berarti najis. Ya, dicuci bukan berarti najis. Kemudian diantara buktinya juga Nabi SAW kadang membiarkannya sampai kering. Seandainya najis, maka Nabi akan segera mencucinya. Tapi dibiarkan sampai kering, sampai Aisyah itu dia kering. Nah, kering itu. Karena air mani kalau sudah kering itu tebal. Dan sifat Nabi, karakter Nabi, kalau najis pasti segera dibersihkan. Ya, wudu, batal saja wudu, ya, maka Nabi SAW segera tahara. Dan Nabi senantiasa di atas kesucian dan kebersihan. Dari hadas apalagi dari najis. Wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim, laqad kuntu afrukuhu, kata Aisyah, sungguh aku pernah afrukuhu, aku menggosoknya, ya, min saubi Rasulillah, dari pakaian Rasulullah SAW, farkan, dengan gosokan, fayusalli fihi, lalu Nabi gunakan salat, ya, kucek, ya. Wa fi lafzin, dan dalam lafaz yang lain, lahu, oleh Imam Muslim, laqad kuntu ahukkuhu yabisan, saya pernah mengeriknya dalam keadaan kering. Subhanallah. Dari sini kita memahami. Jadi setelah kita memahami bahwa air mani itu tidak najis, dan ini pendapat yang kuat, maka dari sini juga kita memahami bahwa melihat dari kesederhanaan Rasulullah SAW, pakaian tidurnya, itu juga pakaian keluarnya, itu juga pakaian sholatnya. Ya, pakaian tidur, karena kan terkena air mani, berarti digunakan tidur. Pakaian tidur, pakaian keluar, sehingga kelihatan masih apa namanya, kemudian masih basah, kemudian pakaian sholat. Ya, disinilah kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak patut bagi kita untuk kemudian mempermasalahkan hal-hal yang seperti ini, kemudian menganggap orang itu, ya, atau menjatuhkan wibawa seseorang dari hal-hal yang remeh seperti ini. Dan ini bukan dosa, apalagi maksiat, apalagi bukan najis, ya, lagi bukan sesuatu yang najis. Jadi air mani itu tidak najis, dan itu pendapat yang paling kuat. Kemudian dari cara pembersihannya, dari cara memperlakukan air mani menunjukkan bahwa itu tidak najis. Contoh, terkadang dicuci, terkadang dikerik-kerik, terkadang dikucek. Nah, ini hanya bentuk at-tanwi' saja. Bentuk at-tanwi', jenis apa namanya, berbagai cara saja. Tapi tidak menunjukkan bahwa itu adalah najis. Ini juga dalil menunjukkan bahwa rutubatul mar'ah, yang keluar dari kemaluan perempuan selain daripada haid, air kencingnya, ya, atau darah nifas, itu bersih. Ya, itu adalah bersih. Karena di sini dipahami, ulama sebagian memahami bahwa air mani ini keluar dari perempuan. Ya, maksudnya dari laki-laki masuk ke perempuan, dari perempuan keluar. Seperti itu. Ya, seandainya ini dalam masalah fikih, seorang perempuan, telah berhubungan dengan suaminya, lalu kemudian setelah mandi, ya, ada yang keluar, dan itu yang keluar adalah air mani, maka tidak wajib bagi dia untuk mandi. Karena itu bukan air maninya, tapi itu air mani suaminya. Ya, dan itu tidak najis. Dan itu tidak najis. Rutubah. Jadi kan kita tahu yang keluar dari kemaluan itu ada 3 hukumnya. Ada yang najis, ada yang, ya, ada yang jelas najis, misalnya darah haid, kencing, ini. Ada yang tidak, seperti air mani. Ada yang diperselisihkan. Ada yang diperselisihkan di antara ulama.
Kemudian yang mengatakan bahwa ma kharaja minas sabilaini, yang keluar dari dua jalur itu, jalur depan dengan jalur belakang itu najis, itu bukan hadis. Dan kesimpulan ini tidak boleh diambil dan diberlakukan secara umum, tidak boleh. Karena itu bukan dalil. Bahwa semua yang keluar dari kemaluan itu najis tidak boleh diambil dalil. Yang keluar dari perempuan misalnya keputihan itu bukan najis karena tidak ada dalilnya. Keputihan ini umum berlaku dan dialami oleh perempuan, terutama perempuan yang hamil. Di zaman Rasulullah banyak perempuan yang hamil. Tapi Rasulullah tidak menjelaskan hukumnya berarti tidak najis. Jadi lihat saja apa-apa yang ada dalilnya dari najis itu. Selain daripada itu tidak najis. Haid, nifas, kencing, air madhi, air wadi. Ya, adapun air mani sudah kita terangkan bahwa itu tidak najis. Adapun rutubah, ya, farjil mar'a yang keluar halal yang lembab dari keluar dari kemaluan perempuan itu tidak dihukumi sebagai najis. Ya, tidak sempat kita baca hadis yang ke-28, insyaallah kita lanjutkan pada tetap di bawah nanti ini, mungkin kalau ada tambahan ya, sekalian. Alhamdulillah ya, kita Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali membahas, mendengarkan tentang kalamullah dan kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik, hidayah, petunjuk, kemudahan untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis yang kemudian akan mengangkat derajat seseorang, ya, kemudian menggugurkan dosa-dosa kita, terhitung sebagai orang-orang yang menyibukkan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, dan dengan itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita dan menerima secara baik dan memberikan balasannya kepada kita dan mendapatkannya pada yaumul qiyamah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.